تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا حبيب الله انت بدين الله بنور الهداية. Pertama pembukaan, marilah acara kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan akan hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan dalam rangka mengenang kembali sosok agung panutan kita semua. Tadi teman-teman kalian membacakan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kegiatan ini semata-mata dalam rangka mengingat kembali sifat-sifat baginda Rasulullah, terutama toladan ya, yang harus kita contoh dan kita ikuti. Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah Allah. Ngomong-ngomong nih teman-teman, ada yang udah tahu belum? Duta Pelajar Rabani itu apa sih? Mana tadi yang bilang tahu? Sebelah sana. Oke, tahu Cina ya, tapi aduh nggak apa-apa ada katanya gitu. Oke, jadi Duta Pelajar Rabani itu adalah brand ambassador yang dipilih dari setiap wilayah. Misalnya wilayah Bandung, Duta Pelajar Rabaninya ada sekitar 5-10 orang. Nanti kalian akan mendapatkan benefit sebagai Duta Pelajar Rabani, yaitu salah satunya mendapatkan kerudung gratis setiap bulan. Mana nih yang mau jadi Duta Pelajar Rabani? Boleh acungin tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang semangat menjawab salamnya Allah kasih kemudahan dalam belajar. Mudah-mudahan cepat lulus. Amin. Amin ya Allah. Kita bicara Maulid Nabi. Kalau saya tanya, kapan Rasulullah itu lahir? 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah pada hafal ya. Tahunnya tahun apa? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa ada tahun gajah ini? Tahun berapa? Berapa? Kalau Masehinya tahun berapa? Masehinya 571 Masehi. Jadi sudah lebih, kalau sekarang 2022 berarti Rasulullah sudah lebih
1400-an lebih ya, 1400 tahun yang lalu. Tapi adik-adik semua, Bapak Ibu sekalian, dengan lahirnya Rasulullah waktu itu banyak yang bisa kita pelajari. Terlebih kita memperingati Maulid Nabi hari ini. Apa yang bisa dipelajari? Ini ada yang tahu nggak nih? Al-Quran surat berapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan. Berarti kita bisa meneladani Rasulullah dalam hal apa? Dalam semua hal. Malah kalau kita lihat, Rasulullah itu mengalami 4 tahapan besar. Pertama itu fase kelahiran. Yang kedua yaitu fase anak-anak. Yang ketiga fase remaja atau dewasa. Yang terakhir nanti fase terakhir, matang menuju nanti sudah Rasulullah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 4 tahap ini kita bisa pelajari, kita bisa analisa. Ya, Rasulullah lahir di mana? Di mana? Di Madinah? Di Ranca Ekek? Yang jelas bukan di Ranca Ekek ya. Di mana? Di Makkah, ya kan? Tadi tahun berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ini jangan sampai gak hafal ya. Soalnya kan kita lagi memperingati Maulid Nabi, tapi jangan sampai gak hafal. Nah, Rasulullah lahir di Makkah. Ya. Ayahnya siapa? Siti. Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Ya. Nah, ketika lahir sampai umur 6 tahun. Pada umur 6 tahun Rasulullah ditinggalkan ibunya. Ya. Kemudian selang 2 tahun kemudian Rasulullah ditinggalkan juga oleh orang yang menjaganya, yaitu kakeknya. Nah, kita bisa lihat Rasulullah itu diuji. Setiap orang yang beriman itu akan mendapatkan ujian. Makanya teman-teman nanti kalau akhir semester ada ujian, yaitulah bagian dari ujian itu sendiri. Ya. Nah, Rasulullah ujiannya sangat berat. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Mulai dari orang tuanya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Kakeknya juga meninggal. Apa Rasulullah terpuruk? Tidak. Rasulullah orang yang tangguh. Ya. Ketika ditinggalkan kakeknya, Rasulullah diasuh oleh siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abdul Muthalib. Ya. Oleh pamannya mulai dibentuk. Ya. Terkenal Rasulullah itu seorang saudagar, betul? Tapi apakah Rasulullah langsung menjadi saudagar? Tidak. Kita bisa lihat fase perjalanannya. Dengan pamannya, Rasulullah tidak langsung diarahkan menjadi pedagang, tapi Rasulullah dibentuk untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Kegiatannya apa? Ada yang tahu? Latihan menjadi seorang pemimpin, leader, ship, bukan ship ya, tapi ship, kayak sound the ship, ya kan? Apa itu? Leadership, menggembala domba, ya kan? Jadi leadership itu tuh dimulai dari leadership dulu, menggembala kambing dulu, menggembala domba dulu Rasulullah. Kenapa? Dengan menggembala domba
Rasulullah harus bisa mengarahkan domba-domba untuk masuk kandang, bisa mengarahkan domba-domba untuk makan di padang rumput. Nah, di sini mentality, pola pikir itu diarahkan untuk jadi seorang pemimpin. Mana dombanya yang sakit, mana dombanya yang kelaparan, mana dombanya yang udah kekenyangan, kan itu dilatih ketika menjadi seorang pengembala. Ya. Nah, menjadi seorang pemimpin sama. Bagaimana pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Kebayang nggak kalau misalkan si pengembalanya nggak tahu harus nyari makan di mana? Si pengembala nggak tahu rumput yang bagus untuk dombanya di mana. Jadi mau ngarahin kemana dombanya? Ya kan? Dombanya pengembalanya bingung, apalagi dombanya. Nah, di sini butuh pemikiran seorang leader. Di sini Rasulullah terbentuk dengan lingkungannya sebagai seorang pengembala, terbentuk untuk menjadi pemimpin. Kalau adik-adik lihat, Bapak Ibu sekalian lihat, coba ditelaah, itu kebanyakan Nabi dan Rasul itu mereka awalnya punya kegiatan itu sebagai seorang pengembala. Betul? Nabi Isa terkenal sebagai pengembala domba-domba sesat. Betul? Ya. Ya, kenapa mengembala? Karena itu bisa menjadi latihan dasar untuk menjadi seorang leader. Makanya memulai jadi leadership itu dari leadershipnya dulu. Gitu. Jadi mengembala domba bukan hanya sekedar mengembala domba, tapi Allah munculkan, Allah membentuk satu lingkungan agar Rasulullah nanti ke depannya itu kuat menjadi seorang pemimpin. Nah, ini teman-teman di sekolah sama. Ada yang aktif di kegiatan OSIS, ada yang aktif di kegiatan ekstrakurikuler. Itu juga sama. Jangan hanya sebagai bahasa Inggris nama resepan gitu. Jangan hanya resepan aja gitu. Tapi gimana itu bisa ngebentuk teman-teman buat jadi lebih baik lagi ke depan. Kalau saya contohkan saya sendiri, bukan orang lain. Saya contohkan sendiri diri saya. Kalau saya melihat saya SD, saya SMP, saya itu bisa disebut pemalu, pendiam. Gak akan kepikiran saya bisa ngisi di beberapa tempat seperti sekarang. Kenapa? Untuk bicara di depan umum, untuk ngobrol biasa saja, saya malu. Tapi kenapa bisa berubah? Bisa. Karena apa? Pas SMA, saya mulai masuk aktif di kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah saya bisa aktif di ekstrakurikuler, saya bisa aktif di OSIS waktu itu, pengurus OSIS juga. Alhamdulillah banyak perubahan. Makanya buat saya masa-masa remaja tingkat SMK ini itu sedang mencari jati diri. Nah, maksimalkan itu. Kenapa? Karena Rasulullah di umur-umur segini itu sudah mulai, kalau tadi umuran SD dan SMP itu mengembala, di umuran 12 sampai 14 itu sudah mulai ikut pamannya. Sudah mulai ikut pamannya kemana? Ada yang tahu? Berdagang ke negeri Syam. Sini. Ayo naik. Nah, namanya siapa? Kelas 11 TK aja 3. Jawabannya tadi Ayat 21. tepuk tangan. Di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi masidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.